Jadi saya kalau dibandingkan dengan Ustadz Wapi, jujur ya, secara keilmuan Ustadz Wapi memang di atas, luar biasa. Ilmu Islamnya, ilmu Qurannya, ilmu hadisnya gitu kan. Beliau ditanya sabar, makanya lama kalau sama Edis, karena Edis tahu wah Ustadz Wapi nggak bakal nyerang gitu kan. Kalau saya nggak bisa, lu nyerang gue nyerang gitu kan, lu striker gue striker. Cari debater Kristen yang paling hebat di Indonesia, debat dengan saya. Mau debat offline 1 lawan 1 saya siap. Mau debat online 1 lawan 1, ayo siap saya. Orang saya ngisi acara kok. Ya, nih saya tunjukkan videonya. Bukan pamer ya. Aduh. Ada di YouTube ya. Panik banget sama saya. Nih. Saking paniknya akun utama saya mereka report tuh, Yonatan Nandar peringatan pemblokiran akun, ya kan. Berbicara dengan orang Ibrani bisa, ya kan, nyambung, berbeda dengan rabinya si Bom Bom. Oke, ini waktu di tuh kan. Nah, saya ngisi acara nih, diklat dai khusus strategi dakwah efektif, tuh ya kan, tuh ini saya ini, ya kan, tuh ganteng kan, ototnya gede kan, siap ini, tuh ya kan. Dengarkanlah wahai bangsa Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Jadi Nabi Isa, Nabi Musa, semua para nabi mengajarkan bahwa Tuhan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesan cintanya kepada kita. Al-Quran surat Al-Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Cari debater Kristen yang sanggup debat offline dengan saya 1 lawan 1. Online ayo, mana Esra Soru ya, Soru ya. Kang Dijal, terima kasih. Esra Soru debat, saya kan tipenya tipe debater pelawak dan debater striker. Kameramen Kristen sini, kameramen Muslim ke sini. Pak Esra doktor apa sarjana? Oh, saya doktor teologi. Oh begitu, sekolah teologi? Loh iyalah doktor teologi. Walah kadalah. Waktu sarjana teologi ya di fakultas Anda diajarkan bahasa Ibrani Pak Dr. Esra Soru? Oh diajarkan. Yunani diajarkan? Diajarkan. Bisa baca Ibrani? Bisa. Kameramen Muslim, kameramen Kristen, ini kita hadapi doktor, ya kan? Pak Dokter, Yesus agamanya apa Pak Dokter? Yesus tidak bawa agama. Salah. Kameramen Kristen, kameramen Muslim, kita saksikan. Ini dokter teologi. Saya cuma lulusan S3 ya, SD, SMP, SMA. Kita saksikan dan lihat dokter Kristen lawan evangelis Yonatan Nandar. Silakan Pak Dokter, Anda baca bahasa Ibraninya. Nanti kalau Anda mau ngetes saya baca Bible dalam bahasa Ibrani dan Yunani, silakan Anda tunjuk pasal, kitab, dan ayat. Silakan Anda cari sendiri, nanti suruh saya baca. Sekarang Anda saya tes ya, coba Anda baca ya Lukas 6 ayat ke-40. Lukas 6 40 betul. Lukas 6 40 ya kan. Kameramen Muslim mendekat, kameramen Kristen mendekat. Ini dokter teologi loh yang saya hadapi. Ya, coba baca Pak. Baca Pak. Ternyata dokter teologi nggak bisa baca Ibrani. Ya, kalau saya bisa Pak. Talmid enenu gadol min hamoreh. Ya, seorang murid tidak akan pernah besar
tidak akan lebih besar min dari Hamoreh, dari gurunya yaitu Yesus. Abal, akan tetapi kolmi, siapapun sehuslam yang masuk ke dalam kerajaan Islam, ya kan, limudo yeh kemoreh. Dokter dibaca Ibrani nggak bisa, ya kan? Pak Dokter, Anda percaya dengan pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Saya tunjukkan bahasa Yunaninya, baca. Aduh, udah debat 1 lawan 1 dengan saya. Kenapa Bambang Nursena, Esra Soru nggak berani debat dengan saya? Ya pasti saya tes lah, ya saya siap dites, ya. Kalau mau adu baca, ayo kalian pilih ayatnya, kalian pilih pasalnya, kalian pilih kitabnya, adu baca kita. Nah, nanti ini sebagai apa namanya, pemanasan yang sangat menegangkan buat para pendeta. Makanya pendeta mana coba yang berani saya debat dengan saya? Cari pendeta debat offline dengan saya 1 lawan 1. Silakan Anda live-kan, pasti bubuk semuanya. Edis aja nggak berani. Nah, kalau Ibu Rita Wahyu baru tahu. Ini kita harus jujur, di bulan puasa, di bulan-bulan yang lain, ya, apologet Kristen yang bisa baca Ibrani yang paseh itu Rita Wahyu. Kalau Bambang Nursena, mohon maaf ya, beliau ini pemandu wisata, bukan apologet, bukan debater. Kalau kita ngomong sendiri itu ya kecap nomor 1. Kalau Ibu Rita Wahyu, saya akui bacaan Ibraninya bagus, ya kan, dan beliau memang track recordnya sama, yaitu dia sekolah di Israel. Kalau Bambang Nursena kan sama dengan saya, sarjana hukum. Oke, mana si Edis ini? Kenapa dinonaktifkan, teman-teman? Coba cari si Edis itu, kenapa kabur debat dengan saya? Undangan dinonaktifkan. Kalau sama muslim awam berani, kalau sama saya ngacir, dulu aja nyariin, ya kan? Ini kenapa undangan dinonaktifkan gitu loh? Kenapa undangan dinonaktifkan? Kenapa? Takut jemaatmu terguncang? Ha? Kenapa undanganku dinonaktifkan? Sebegitu takutnya kalian menghadapi saya. Bahas jaminan keselamatan, kalian gak mampu menghadapi saya. Cari debater Kristen yang paling hebat di Indonesia. Mana si Pendi Aceh? Mana si RK? Mana si Elia Miron? Ya, mana si Mikana? Ya, siapa lagi? Joseph mana? Si Joseph kalau berani debat dengan saya kasih 100.000. Cari debater Kristen, coba kalian punya pendeta mana yang paling hebat? Nih, keturunan Prabu Siliwangi, tanah Pasundan, ya, sama seperti Gubernur Piral, KDM, Kang Deddy Mulyani. Kang Deddy Mulyadi, sorry. Mana Kristen mana yang paling hebat sini? Aku pengen tahu nih. Masa saya menang debat terus, Edi sampai kabur? Senggol dong. Sorry, Anda nggak bisa open cam, saya nggak nerima. Dasar oten, nggak ada oten nih yang open cam nih. Cari debater Kristen mana? Kalau kalian hebat, masa nggak ada yang berani debater Kristen? Mana si Erben? Mana si Ki Ahmad? Saya nggak ngeladenin kalau close cam ya. Saya ladenin kalau kalian open cam. Oke, wah ini nggak ada semua ini. Si Edis, si Sob Katul itu beraninya sama muslim yang awam, yang nggak ngerti Bible. Kalau saya mau membahas tentang kasih karunia, mau membahas tentang teori John Calvin, mau membahas tentang Tertullianus yang mendirikan dogma Tritunggal, Origin, Hippolytus, saya tahu itu. Saya belajar Kristen itu 16 tahun. Bukan hanya belajar Bible, saya belajar Katolik. Saya pernah dikasih minyak urapan ketika saya belajar di gereja Tiberias. Ya, ini minyak urapan biar kamu lulus kuliah, digosok-gosok. Saya pernah itu dikasih. Saya mendekati cewek-cewek Kristen itu, saya gombalin pada saat itu, diterima.
Itu dulu, sekarang saya nggak suka ngegombal ya, mohon maaf, sudah punya istri. Mana debater Kristen, masa nggak ada yang berani? Edis undangan dinonaktifkan, bahas jaminan keselamatan nggak berani, ya. Bahas ibadah itu nggak pakai timer, ngedikte, ya beda. Masa katanya kita dosa kita sudah ditebus saudara dengan bilur-bilur darahnya di tiang salib. Masa debat sama saya nggak berani? Waduh, siapa ini? Wah, ini ngeprank nih, Ome TV nih. Nggak mau ini ngeprank ini cowok aslinya ya. Sorry ya, aku di prank nanti masuk YouTube ini, nggak mau. Maaf. Itu Ome TV tuh ngeprank itu, yang aslinya cowok. Enak aja, gua sudah tahu. Cari debater Kristen yang paling hebat. Saya siap berdebat di dunia nyata maupun di dunia offline. Ya, 1 lawan 1. Saya nggak mau 2 lawan 2. Kalau 2 lawan 2, nanti kalau temennya nggak bisa jawab, backup sama temennya. Nggak mau saya. Cari debater Kristen yang mau debat 1 lawan 1 di offline. Kalau 1 lawan 1 biayanya lebih murah, honorariumnya lebih sedikit, efisiensi. Ya, nanti setelah Lebaran ada nggak yang berani debat offline dengan saya? Cari pendeta terbaikmu, cari debater terbaikmu, debat offline dengan saya. Edi sampai kabur. Mana teroten nggak ada yang berani. Mikana apalagi, Edis aja kabur. Kau bilang sama Mikana, Edis aja yang dibanggakan Oten kabur. Kau bilang Mikana, aduh alamak. Sama Bu Sopi sini kalau berani. Sopiatul itu namanya Leni Christine. Mana Leni Christine? Saya tunggu. Gak usah mendikte. Aduh, apaan nih? Berisik ya. Gak usah mendikte. Cari saja debater Kristen yang paling hebat. Saya tunggu sekarang. Tinggal dijambak saya. Kalian menawari orang yang gak ada ilmu, si Mikana. Si Edis yang dibangga-banggakan Oten saja melarikan diri. Undangan dinonaktifkan. Agatha apalagi PSK. Pekerja itu komersial. Oke, open cam. Halo. Oke, saya hitung sampai 5. Kalau nggak open cam saya turunkan. Oke. Lae, gimana Lae? Halo Bang. Ya, Kristen atau Muslim? Kristen Bang. Ya, saya kepenuhan Roh Kudus. Aldakah karunia Roh Kudus. Haleluya. Boleh kiranya abang suatu saat dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Ingat saudaraku, bukan Anda yang memilih saya, tetapi saya yang memilih Anda. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kenapa? Karena banyak teman-teman Kristen yang hanya menjadi pendengar firman, bukan menjadi pelaku firman. Satu pribadi diselamatkan, satu jiwa diselamatkan, maka satu kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, dan satu bangsa diselamatkan dalam nama Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haleluya, amin. Bang, mau nanya aja. Edis kok nggak live? Boleh. Edisnya Iya, boleh. Gimana? Edis kok nggak live lagi dia? Kenapa dia? Takut sama saya. Takut. Nih, saya buktikan. Edis, enggak, ini buktinya ini. Sebentar. Ini buktinya ini. Loh, ini apa ini? Coba lihat nih. Coba. Apa ini? Apa nih? Coba Anda baca.
Kelihatan nggak? Kurang jelas bang. Nah, saya besarkan dulu layar saya. Ya. Ya, sebentar. Bentar ya, gimana caranya saya lupa. Sabar ya. Gimana caranya ya? Lupa aku saya lupa lagi caranya gimana gebedein. Enggak. Sabar. Jangan menghakimi. Dalam ajaran kasih Kristus nggak boleh menghakimi. Buktinya saya cari. Loh iya, lu nggak menghakimi. Iya, saya lagi mencari, ini sudah ketemu. Nah, kita lihat. Ya. Coba Anda lihat itu, apa bacaannya? Undangan aktif. Nah, undangan Iya, nonaktif, ya kan? Karena mungkin Kenapa undangannya? apa namanya? Itu takut sama saya, brother. Brother, kita harus sabar. Lagi, Kita di dalam Matius 5 ayat ke-37, sebentar. Dalam Matius 5 nomor ke-37, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Yang lebih daripada itu dari si jahat. Jadi yang bohong siapa? Si Edi sendiri yang nurunkan, si Edi sendiri yang menolak undangan. Sekarang dia lari, nggak live lagi. Bukan lari. Udah gini aja, gini aja. Udahlah, kita nggak membahas siapapun di sini. Kalau memang dia berani ya sudah, silakan naik. Nah, terus kita sekarang diskusi. Tidak ada Halak Batak, debater Kristen dari Halak Batak yang sanggup mengalahkan saya. Saya dari Halak Sunda. Saya Pasundan, dari keturunan Prabu Siliwangi. Oke. Ya, saya keturunan saya keturunan Raja Siliwangi, ya, Prabu Siliwangi. Jadi saya ada tirah darah biru. Saya keturunan Raja Sismangaraja. Ada Ya, baik, Raja Prabu Siliwangi dengan Raja siapa? Sismangaraja. Simangaraja. Ayo kita buktikan siapa yang paling pintar dari keturunan Raja Simangaraja dengan keturunan Prabu Siliwangi. Oke, saya tanya sama Anda. Nanti Anda tanya sama saya. Yang mendirikan agama Kristen itu siapa? Yang mendirikan agama Kristen itu ya gereja-gereja. Loh, bukan Yesus. Bapak gereja. Ya, bukan Yesus berarti. Yesus itu nggak pernah mendirikan gereja. Ya, Anda kenapa ikut agama Kristen? Kenapa Anda tidak mengikuti agama Yesus? Agama Yesus nggak ada agama Yesus, Bang. Baca, saya bacakan Matius 5 ayat ke-20. Iya, Matius 5 ayat 20. Iya, coba Saya bacakan. Nah, ini pertaruhan nih, keturunan Prabu Siliwangi dengan keturunan Sisi Mangaraja. Oke. Ya, siapa yang paling pintar dari keturunan raja-raja ini? Saya darah biru, saya dari keturunan Prabu Siliwangi, ya, dari keturunan Kiang Santang. Darah merah. Oke. Saya juga sama darah merah. Jadi Maksudnya kita keturunan raja. Banyak Udah keturunan raja sama keturunan raja harus saling menghargai. Coba kita lihat. Oke. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang mengatakan di sini sudah ada agama siapa? Oke, saya jelaskan. Enggak, jangan oke. Saya tanya, yang mengatakan di sini sudah ada agama itu siapa? Coba. Bukan Tuhan bicarakan, Yesus bicarakan Ya, Yesus. pada orang-orang yang supaya mereka tidak mengikuti ahli-ahli Taurat. Di mana ahli-ahli Taurat? Enggak, yang saya tanya, Dengar dulu. Bang, simpel aja. Yang berbicara agama di sini siapa? Yesus. Oke, sekarang saya tanya. Nah, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk surga. Pertanyaan saya, apa agama yang lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi? Karena Yesus sudah berbicara agama di sini. Apa agama yang lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi? Silakan. Arti keagamaan itu adalah cara mereka beribadah loh, Bang. Karena ahli Taurat itu. Berarti Anda menyalahkan perkataan Yesus tentang agama. Makanya kamu bacanya itu harus sesuai dengan konteks loh. Kalau kita ambil Sesuai dengan konteks? Kalau ambil sepotong- Enggak, Yesus berbicara agama nggak di situ? dengar dulu, Bang. Kalau kita bicara ambil sepotong-sepotong itu nggak akan nyambung. Oke. Apabila keagamaanmu
keagamaanmu di sini adalah murid-murid Yesus. Apabila keagamaanmu, ini saya ngomong nih, misalnya saya Yesus, ada murid-murid saya, ada Bartolomeus, ada Yakobus, ada Simon Petrus, ada Yohanes bin Zebedes, ada Yudas, ada Filipus, ada Thomas, ya kan? Saya ngomong nih, ya saya ngomong nih sama Thomas, sama Bartolomeus, sama Andreas, ya kan, sama Simon Petrus atau Kefa. Wahai anak buahku, wahai murid-muridku, kamu tidak akan lebih kamu tidak akan pernah masuk surga kalau keagamaanmu tidak lebih benar dari agama Yahudi dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, sekarang saya tanya, keagamaanmu, ketika Yesus bilang keagamaanmu itu apa agama murid-murid Yesus? Kalau murid-murid Yesus banyak agama loh Bang. Loh, Yesus bilang apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari Taurat dan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Keagamaanmu apa agama murid-murid Yesus? Artinya di situ Bang, biar jangan salah pakai artinya. Saya tanya apa agamanya murid-murid Yesus. Yesus berbicara agama di situ. Ada berdiri agama. Agama itu agama. Yesus sudah bilang agama kok belum berdiri agama, Bang. Rasul. Kisah para rasul. Adalah agama Yahudi loh Bang. Oh, tuh kan, berarti agama apa yang lebih benar dari agama Yahudi? Agama yang lebih benar dari agama Yahudi nggak ada. Loh, kok nggak ada? Nih saya tunjukkan. Anda jangan, Bang, baca Matius 5 ayat ke-37. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Yang lebih daripada itu dari si jahat. Anda keturunan Raja Simangaraja, saya keturunan Raja Prabu Siliwangi. Ya, saya keturunan dari Kian Santang. Jadi tolong, ya kita harus jujur, sama-sama keturunan raja. Ya, ini Yesus mengatakan, apabila keagamaanmu, maka aku berkata kepadamu, jika kehidupan keagamaanmu, berarti murid-murid Yesus sudah beragama. Nah, apa agama murid-murid Yesus? Baca dong Lukas 6:40. Nih, saya baca kepada Anda. Rekam bacaan Ibrani saya, tampol kepada muka para pendeta. Ya, bener nggak ini artinya? Talmid, seorang murid, Einenu, ya, Gadol min Hamore, seorang murid tidak akan pernah lebih besar daripada gurunya. Abal, akan tetapi kolmi, siapapun sehuslam yang masuk Islam, limudo yeh kemorehu, siapa yang masuk dalam agama Islam maka dia akan sama dengan Yesus. Nah, sedangkan Kristen itu buatan siapa yang masuk Islam akan sama dengan Yesus. Lukas 6:40. Lukas 6 ayat. Baca yang aslinya dari Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan Lembaga Alkitab. Abang kok bohong kali? Saya pakai bahasa Yesus, bahasa Ibrani. Kamu pikir Yesus bisa dan ngerti bahasa Indonesia? Enggak ada. Oh, dia itu mengerti segala bahasa. Tunjukkan ayatnya kalau Yesus pernah berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau ada bukti ayat Bible Yesus berbahasa Inggris dan Indonesia, saya loncat dari Monas. Dia tunjukkan. Tahu lu Bang. Ya, dia tunjukkan datanya. Segala bahasa tunjukkan yang itu dogma dia. Bang, tunjukkan datanya. Yesus bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau Yesus bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, saya lompat dari atas Monas. Coba baca di kitab Wahyu. Kitab Wahyu, Anda tahu kitab Wahyu dikarang tahun berapa? Loh, kok larinya ke situ? Pokoknya yang kan percaya bahwa Alkitab itu Anda kan Kristen. Anda kan Kristen keturunan raja. Saya juga keturunan raja Muslim, ya kan? Nah, sekarang saya tanya, ya, Wahyu yang Anda yakini itu sebagai kitab pamungkas dalam Perjanjian Baru itu ditulis tahun berapa? Bukan masalah ditulis, kita nggak berbicara. Iya, saya ditulis tahun berapa? Ini untuk menentukan itu. Ini untuk menentukan kredibilitas kitab Wahyu. Makanya gereja Ortodok tidak meyakini kitab Wahyu. Kenapa? Karena ditulis pada tahun 100 Masehi. Yesus terangkat ke langit pada usia 33 Masehi. Selisihnya 70 tahun. Bagaimana kitab Wahyu benar selisihnya dengan Yesus 70 tahun, saudara? Udah, Bang, nangis Bang, udah lu malah naik motor lu nanti nanti keretamu nubruk nanti. Udah. Abang bicaranya kok nggak apa? Banyak bohong. Saya pakai bahasa Ibrani loh, bro. Saya pakai data loh, bro.
Ngapain bahasa Ibrani? Udah, lu terus dari segala kaum bahasa lo. Yesus berbahasa apa sehari-hari dia dengan ibunya? Kita ini macet. sudah ditebus dari segala kaum bahasa. Nggak ada di mana ayatnya kita sudah ditebus dari segala bahasa. Ngawur Anda. Baca di kitab Wahyu. Yo, kitab Wahyu di mana? Ayat berapa? Yesus menguasai segala bahasa. Ngawur. Saya lompat dari atas Monas kalau Yesus bisa bahasa Indonesia di dalam Bible. Pegang ya. Ya di mana? Di mana Yesus berbahasa Indonesia dalam Bible? Tersirat ya. Tersirat. Saya tersurat mintanya. Saya minta tersurat. Tersurat. Tercatat. Iya, dia tersurat tapi pengertiannya dia tersirat. Lu mah lain ditanya lain jawab. Bang, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Tidak ada keselamatan dalam penyembahan terhadap manusia. Tidak ada keselamatan dalam penyembahan manusia. Siapa yang manusia disembah? Yesus manusia atau bukan? Dia firman yang jadi manusia. Di mana? Di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia? Saya tunjukkan dalam bahasa Ibraninya. Mayumir ye ocu amacia anoi amila anoi adafar. Di mana Yesus mengatakan? Aku dan Bapa Allah satu. Sekarang saya tanya, yang bersatu dengan Bapa siapa saja? Apakah cuma Yesus? Coba Anda buka Yohanes 17 ayat 21. Yang bersatu dengan Bapa itu murid-murid Yesus juga, para pengikut Yesus juga. Apakah murid Yesus itu adalah Tuhan? Baca yuk. Kesatuan dalam tubuh Kristus. Berarti murid-murid Yesus Tuhan juga karena bersatu dengan Bapa. Mereka sudah disatukan di dalam firman, bukan berarti mereka. Iya, berarti Tuhan. Kalau sudah bersatu dengan Bapa, Tuhan. Baca Yohanes 16 ayat ke-23. Apa kata Yesus? Aku mengajarkan semua ini dengan perumpamaan. Pada suatu saat aku akan menyatakan kepadamu tanpa perumpamaan. Apa itu nyatakannya? Inna dina indallahil Islam. Udah bang, tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Abang jangan malu-maluin. Anda jangan bohong, memang seperti itu. Kebohongan saya di mana coba? Pendusta adalah iblis. Berarti abang itu iblis. Anda tahu nggak yang mengaku? Anda tahu nggak yang mengaku Bapa di dalam Alkitab siapa? Di dalam Bible? Anda tahu? Siapa? Paulus. Si Paulus yang mengaku Bapa segala dusta itu. Saya tunjukkan ayatnya ya. Oke, ini saya tulis, saya kasih tahu dulu Anda ya. Paulus kata salah, Yesus salah. Enggak, ini saya tunjukkan. Jangan menyebut siapapun Bapa. Ya, jangan menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Kabur. Waduh, naik kereta udah nanti Anda kecelakaan bahaya nih. Malah naik motor lagi. Naik kereta, kalau di Sumatera itu kereta. Aku pernah nih punya temen dari Sumatera. Dek mau kemana? Mau ke pasar. Naik apa? Naik kereta. Aku pikir ini, aduh, naik kereta ke pasar. Pulangnya naik apa? Naik kereta. Ke sekolah naik apa? Naik kereta. Ini stasiunnya banyak banget kata saya. Saya belum tahu dulu. Stasiun. Sekarang mau kemana? Mau ke ini, mau ngisi minyak. Minyak apa ini yang diisi? Minyak gosok atau? Oh ternyata bensin ya. Ke pom bensin katanya. Mau ngisi minyak. Kalau ngisi minyak apa? Kereta. Ini sejak kapan orang punya kereta kata saya. Waduh, ternyata kalau di Sumatera ini kereta itu ini teman-teman, sepeda motor. Makanya aku bingung. Mau ngisi minyak maksudnya minyak bensin. Wah, ini memang salah paham kita ini ya. Ini saya tunjukkan ya. Yesus mengatakan jangan menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Ya, hanya ada satu Bapakmu, yaitu Bapa yang di sorga. Ternyata Rasul Paulus mengaku kalau dia adalah Bapa Yahweh. Nih, teman-teman lihat nih ya. Janganlah kamu menyebut, ini di dalam Matius 23 ayat 9, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di sorga. Nggak boleh nyebut Yesus Bapa. Nyebut Yesus Bapa itu nggak boleh. Makanya Yohanes 10 ayat 30, Bapa dan aku adalah satu, itu satu tujuan, ya kan? Nggak boleh nyebut siapapun Bapa di bumi ini, hanya satu yang di sorga, Bapa Yahweh.
Ternyata Rasul Paulus mengaku sebagai Bapa Yahweh. Ya, jadi harusnya teman-teman menuhankan Rasul Paulus, karena Rasul Paulus mengaku sebagai Bapa. Ya. Oke. 1 Korintus 4:15. Kita perhatikan ya. Nih teman-teman, Rasul Paulus mengaku sebagai Bapa. 1 Korintus 4 1 Korintus 4 ayat 15. 1 Korintus 4:15. Nih, coba teman-teman coba bandingkan ya. Nah, kita lihat teman-teman ya. Oke, teman-teman lihat ini. Ini ucapan Yesus, Matius 23 ayat 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang di sorga. Ternyata yang mengaku Bapa di bumi, Bapa di sorga, itu adalah Rasul Paulus. Kita lihat. Ini di dalam 1 Korintus 4:15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu. Coba perhatikan. Si Paulus bersaksi dan mengaku kalau dia sudah bersatu satu tubuh dengan Kristus. Dan dia mengaku kalau dia adalah Bapakmu oleh Injil yang diberitakan kepadamu tuh. Ternyata Bapak yang bersatu dengan Yesus adalah Bapak Paulus. Ini saya nggak menafsir ya, saya hanya membacakan loh. Yang aku yang dalam Kristus, Yohanes 10 ayat 30 ya, aku dan Bapa adalah satu. Saya kira Bapak Yahweh yang bersatu dengan Yesus, ternyata Bapak Paulus. Loh, ini saya nggak nafsir loh ya, saya ini praktisi hukum, pengacara, saya nggak mau menafsir kitab orang ya. Ini saya membacakan loh, beda kita menafsir dengan membaca. Matius Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Ya, Bapak yang mana? Yesus kan nggak bilang Bapak Yahweh. Ternyata Rasul Paulus mengaku Bapa yang bersatu dalam Yesus Kristus. Kita lihat, sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai Bapa, karena akulah yang dalam Kristus. Dalam itu di dalam, maksudnya di jero ya. Kalau bahasa Sundanya itu di dalam itu di jero. Di jero itu di dalam tubuh. Ternyata yang bersatu dalam Yesus itu Bapak Paulus, menurut si Paulus. Karena Yesus mengatakan jangan menyebut Bapak siapapun. Rasul Paulus mengaku akulah Bapak yang ada dalam Yesus. Cari debater Kristen yang paling hebat. Saya nggak nerima kalau yang nggak open cam ya. Harus open cam. Baik Muslim maupun Kristen, silakan Anda naik open cam. Si Edis aku live langsung nggak ada dia. Open cam Mega, salah naik atau mau naik? Aduh, saya turun 5. Halo? Ya Mega. Halo. Halo. Selamat berpuasa Nandar. Selamat berpuasa Mega. Mau tanya Nandar, kalau puasa itu kan untuk apa berpuasa? Puasa itu untuk mengikuti ajaran para nabi, sebagaimana firman Tuhan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 181. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu ini di bulan Ramadan ini ya, sebagaimana puasa yang telah kami wajibkan kepada nabi-nabi, kepada orang-orang sebelummu ya, untuk agar kamu bertakwa. Yesus puasa, Kristen nggak puasa ya kan. Musa puasa, Kristen nggak puasa, malah makan B2. Enggak, masih gini, Yesus puasa 40 hari ya, 40 malam dia puasa terus. Kristen malah ngikuti Rasul Paulus, nggak puasa. Kalau umat Islam sama dengan Yesus, bedanya umat Islam 30 hari, Yesus 40 hari, tapi masih mirip
Ya, kalau Rasul Paulus gak ada Yesus berguna bagimu kalau kamu disunat. Begitu. Oh, selepas berpuasa, selepas mengikuti ajaran para nabi, apa dapat pahala kah? Apa? Ataupun moral ataupun adab dia lebih baik kah? Macam mana? Ya. Yesus beragama Islam, ya. Kristen beragama Kristen. Yesus beragama Islam, Kristen buatan Rasul Paulus. Kenapa Anda beragama Kristen sedangkan Yesus beragama Islam? Oh, Nandar, ajaran siapa kalau orang makan, non muslim makan, tetapi yang muslim marah? Ngomong apa sih, gua gak paham. Coba Anda Banyak kasus, Nandar. enggak, Anda ngomong apa? Anda ngomong apa? Anda banyak makan, saya nggak banyak makan, saya lagi puasa. Tidak. Kalau Nandar puasa, saya makan di depan Nandar. Lihatnya saya, kokoh, lihat saya koh. Ini saya di depan mata Anda loh. Jangan lihat kemana. Saya takutnya ada Roh Kudus di situ. Saya takut nanti Anda kemasukan berbahasa roh. Nanti nggak nyambung kita ngomong. Nah, lihat sini saya. Nah, lihat sini, jangan lihat sana, Bang. Mohon maaf ya. Ya, kalau kita orang Indonesia ini ada habit, ada etika. Kalau etika berbicara, maka pandangan itu ke kita, bukan kemana-mana. Ya, silakan, Koko. Kalau berpuasa, boleh kayak itu, Nandar, buat apa? Nggak bertanya aja susah, Bang. Macam mana pula wah ini? Tak tanya aja tak bisa. Oh, betul. Nandar, Coba minta gini, Bang. Coba minta bantuan Roh Kudus agar Anda bertanyanya lancar. Masa Anda punya Roh Kudus nggak digunain? Dimintalah Roh Kudus. Roh Kudus, lancarkanlah saya bertanya sama Nandar. Ini Nandar belum pernah dikalahkan ini. Roh Kudus tolong. Begitu. Masa bertanya aja. Mohon maaf, saya tidak mendiskreditkan dan tidak menghina Anda, tetapi Anda punya Tuhan yang bernama Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Tuhan tertinggi dalam Kristen. Kalau menghina Yesus, kata Yesus, siapa yang menghinaku, Yesus Kristus anak manusia, ya, dosanya dapat diampuni. Tetapi siapa yang menghina dan menghujat Roh Kudus, dosanya tidak akan diampuni karena sudah berbuat dosa yang kekal. Jadi Roh Kudus itu adalah Tuhan tertinggi dalam agama Kristen. Nah, coba mintai. Roh Kudus itu tugasnya adalah untuk memberikan sukacita, kelepasan, penolongan, penghiburan. Masa Anda untuk bertanya saja sama saya nggak bisa? Ya, coba minta Roh Kudusnya. Coba minta Roh Kudusnya. Agama itu membawa kepada orang yang beradab? Nah, Bisakah agama itu membawa orang beradab? Rasulullah SAW bersabda, wa ma bu'istu li utamima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Makanya kalau muslim debatnya santun. Kalau otan edis, wah, menghadapi saya langsung kabur. Tapi kalau menghadapi muslim awam, bisa dia. Kalau menghadapin saya, belum 5 menit, baru 3 menit sudah, turunkan Nandar. Bagaimana dengan kasus-kasus pembubaran gereja? Ya, enggak, pembubaran gereja di mana? Banyak kasus video-video beredar. Ada Alkitab tidak kok? Ada Alkitab nggak di depan Anda? Di rumah Anda ada Bible apa tidak? Saya cuma bertanya, Nandar, soal... Enggak, iya ada Alkitab atau tidak? Jawabannya ada di dalam Alkitabmu, Biblemu. Saya bertanya. Iya, ya kan Anda bertanya kenapa ada pembubaran gereja? Itu jawabannya ada di dalam Biblemu. Ya, open your Bible please, brother. Loh, kenapa kau ketawa? Ini saya tunjukkan lah. Kalau Anda nggak bisa, saya tunjukkan, saya ajari. Saya ini orang yang paling ahli Bible di antara para pendeta. Ya, saya tunjukkan. Ya, tolong nanti dibaca ya. Roma 13 nomor ke-1. Saya cuma bertanya tadi, Nandar. Enggak, ini saya tunjukkan deh. Ini saya, astagfirullah, saya ini tunjukkan kepada Anda kenapa ada pembubaran gereja. Ini loh bro, ini ayat Bible-nya, ini jawabannya. Coba lu baca. Ini Roma 13 ayat 1. Coba lu baca
Ya, coba dibaca. Cuma bertanya reality apa Ini yang Anda bertanya, saya jawab pakai Alkitab Anda, pakai Bible Anda. Oke, kalau Anda nggak bisa baca, saya bacakan. saya tidak Tiap bertanya orang, sampai aduh, nggak ada. Saya tidak tanya Ini sampai- orang, ini dikasih tahu, tanya pembubaran gereja, klasik. Sebelum Anda bertanya pembubaran gereja, diklarifikasi dulu, ada nggak IMB-nya? Ya, izin mendirikan bangunan. Ya. Sorry kalau yang nggak open cam, mohon maaf ya, Bunda Mak. Kalau yang nggak open cam jangan dinaikin. Ya. Cari pendapat Kristen yang paling hebat. Ini Islamkah? Open cam, Bunda Lina. Ya, ini. Islamkah, Kristenkah? You must open your cam, please. Ya. Yes. Yeah. Any question? Islam. Yes, I know. Any question? Apakah ada pertanyaan? Kamu Islamkah Kristen? Saya pengikut Yesus yang setia dan tidak ada pengikut Yesus yang setia kecuali Muslim. Oh gitu. Oke. Ya, saya debater Muslim yang ditakuti para debater Kristen. Edis TV, Edis Dabutar, dia takut, tak berani sama awak. Ya, nggak ada debater Kristen, apologet Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Semuanya kabur. Aku sangka masa tuh saya sangka kamu Muslim tapi dan juga kamu Muslim tapi kita Saya Muslim. I am Muslim. I am proud to be Muslim. I am proud to be Muslim. oh saya Wa ana muslimun, wa ana muslimun, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya. maaf Of course. Oke, saya mau bertanya sama kamu, kalau kamu setia dengan Yesus tuh maksudnya kamu percaya Saya dengan Muslim. Saya Muslim. Muslim. Saya Muslim. Saya Muslim. Oh, Ipan, Muslim. terima kasih. Jadi I am not Christian. Christian made in Paulus, made in Galilee, made in Antioquia. Ya, from Paulus. Oh, yang Ya, tadi tuh, Christian. yang masuk tuh Christian lah yang tadi. Apa namanya itu? Rega. Kalau bahasa Ibrani itu rega. Sebentar. Wait. Keep quiet. Christian made in the Antioquia, Turkey from the Apostolos Paulus. You know, aduh apa sih namanya itu? Do you speak English? No. No, ya oke. Jadi Kristen itu dibuat oleh Rasul Paulus di Turki. Oh, begitu. Ya, kalau Yesus agamanya Islam. Semua para nabi itu agamanya Islam. Iya, sebab dorang sembah Yesus, ya dia adalah Tuhan dorang. Itu Kristen, bukan Muslim. Betul. Tapi saya banyak saya tanya, masa tuh Yesus tuh adalah Tuhan dorang yang setia lah begitu. Yesus bukanlah Tuhan, tidak ada dalil di dalam Bible kalau Yesus adalah Tuhan. Kalau Yesus adalah Nabi, Matius 21 ayat 11. Dan banyak orang yang berseru, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Tidak ada orang berseru banyak, inilah Yesus Allah Israel, nggak ada. Tapi kalau kita Nabi Isa kan? Nah, Yesus itu bahasa Yunani paganisme. Kalau bahasa Aramaiknya Iso, bahasa Arabnya Isa. Oke. Yalah, aku cuman bertanya saja itu. Dipan, terima kasih. Ada lagi? Nggak ada sudah. Anda dari mana? Malaysia, sebab kita Oh, Malaysia. Sabah. Siap. Terima kasih. ya, Sabah. Ya, oke. Makasih ya. Ya, kita, Terima kasih. Oke, makasih. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Salah. Aduh, mak ini yang like nih.
Cari debater Kristen. Si Edis pas saya live langsung rungkat. Edis kebanggaan Oten menghadapi saya kabur. Ya, cari debater Kristen yang selain si Edis yang berani sama saya. Ya, baru ditantang jaminan keselamatan sudah banyak cincong. Ya kan, kabur, undangan dinonaktifkan gitu kan. Undangan dinonaktifkan loh, ini loh teman-teman, ini undangan nonaktif nih ya, undangan nonaktif. Sekarang rungkat ya, waduh nandar ini live streaming nih. Aku tuh sebenarnya malas ini, bulan puasa ini kita fokus ya kan, fokus untuk beribadah gitu kan. Ada Edis ngebal-bali muslim awam, aku tuh gimana ya, waduh ini harus aku turun tangan nih ya. Baru turun tangan 3 menit langsung dirungkatin. Ya, Mr. Fans, are you Christian or are you Muslim? Kristen. Oke, Bapak, saya adalah hamba Tuhan. Saya adalah hamba yang dipilih untuk menjadi anugerah buat teman-teman Kristen. Bapak sudah sepuh, saya kelahiran 95, lahir pada tanggal 25 Desember hari Senin, wetonnya weton Senin, keturunan Prabu Siliwangi, Raja Tanah Sunda seperti Kang Deddy Mulyadi. Ya, jadi saya mau berdoa di bulan yang suci ini, bulan Ramadan ini, ya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala, Khalik langit dan bumi, ada Bapak Mr. Fans, boleh kiranya dia Tuhan dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Bukan kamu yang memilih saya, tetapi sayalah yang memilih Anda. Bapak Mr. Fans, bertobatlah. Tidak ada keselamatan di dalam penyembahan terhadap manusia. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Nggak ada. Di mana dalilnya kalau Yesus adalah Tuhan, Pak? Ya. Anda mengatakan Tuhan Yesus. Saya tanya. Yohanes 3 ayat 16. Coba Anda baca. Yohanes 3 ayat 16. Ya, coba Bapak baca. Nanti saya dengar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, oke, saya bacakan ya. Terus, bentar, saya bacakan. Tadi Yohanes 3 ayat 16. Baik. Ya, Yohanes 3 ayat ke-16. Yohanes 3 ayat 16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di mana Yesus disebut Allah di situ? Amin. Anaknya yang tunggal. Oh, amin. Anaknya yang Yesus. tunggal. Oh, sekarang kalau Bani Israel itu anak-anak Elohim atau bukan? Kok anaknya yang tunggal? Iya, itu kan Yohanes 3 ayat 16 mengatakan seperti Loh. itu. Enggak, maksud saya kalau Yakub itu Al-Quran juga mengakui bahwa Bible atau Injil dengan Taurat itu adalah kamu harus baca itu. Enggak, maksud saya gini, Pak. Ya. Yang pertama di sini masalahnya tidak ada dasar kalau Yesus adalah Allah. Ya, tetapi siapa yang percaya kepada Yesus maka akan beroleh hidup yang kekal. Kami umat Islam ini, Pak, semuanya percaya sama Yesus, Pak. Kami umat Islam itu percaya. Kok bohong? Tanya Iya, umat Islam. Loh, tadi kan saya sekarang bilang Yesus itu beragama Islam, itu kan pembohong. Iya. Bapak baca Lukas 6:40. Enggak, artinya di Oh mana enggak, Anda- ya apa sih Bapak ini? Mana Anda Kayak gini aja, Pak. mengatakan dasarnya Sabar mengatakan bahwa Yesus sabar dulu. adalah Islam, Sabar dulu. Nanti saya tunjukkan ya. Saya mau ke belakang dulu. Mohon maaf teman-teman, saya menahan tipis dari tadi. Nanti saya ini dulu. Bapak tunggu standby aja di sini ya. Yesus adalah Sang Firman yang turun ke dalam dunia menjadi manusia. Dan di dalam Yohanes 10 ayat 28 sampai 30 dikatakan bahwa Yohanes 10 ayat 28 sampai 30 Yesus Oke. sendiri mengatakan begini. Siapa? Aku Oke ya. memberikan Mohon hidup yang maaf. kekal kepada Pak, mereka. baik. Dibuka aja mute-nya, Pak. Baik. Oh, tadi aku di mute ya? Enggak, barusan. Baik, Pak. Ya, jadi Kalau tadi sabar, Pak. Ya sabar. Ini aduh Bapak ini jangan khotbah. Ini saya tunjukkan datanya. Aduh. saya dengar tadi Anda kan mengatakan Yesus Islam.
Iya, Lukas 6:40. Bapak baca. Lukas 6:40. Saya tunjukkan nanti. Lukas. Aduh. Lukas 6:40 Pak dibaca. Lukas 6 ayat 40. Lukas 6:40 coba Bapak baca. Ya. Seorang murid Coba dibaca. tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Di mana kata Oke. Islam di situ? Oke, ya coba sabar dulu Pak. Ini Bapak bertanya tapi kayak orang ini gurung gusu gitu ya. Kalau bahasa Sundanya itu gurung kan gusu. Anda kan Sabar, ini saya mau jelaskan. Saya mau jelaskan, Bapaknya diam. Gitu ya. Saya buka dulu nih ayatnya, Lukas 6:40. Sebelum saya baca, kita harus satu perspektif dulu, Pak. Kita harus satu perspektif dulu. Sebar ya. Saya buka dulu datanya biar saya mengedukasi, bukan hanya berasumsi. Ya. Oke. Sekarang Yesus itu sehari-hari liturginya pakai bahasa apa, Pak? Coba. Maksudnya? Untuk apa kita persoalkan Bapak, bahasa? Ada apa? loh, Maksudnya kok- kita persoalkan bahasa. Iya, Yang saya- karena yang saya Yesus pertanyakan tadi- sabar Pak, sabar. Ini, pertanyaanmu yang oke, ini saya salah. jelaskan. Apa yang Bapak ini enggak, dipersoalkan bahasa? Bapak ini mohon maaf Pak, Bapak ini lebih sepuh daripada saya. Harusnya Bapak itu memberikan contoh yang baik. Kita lihat teman-teman ya. Iya, betul. Itulah, Tapi kan iya, pertanyaannya itulah. kenapa harus Sebentar Pak. persoalan bahasa? Itulah manipulasi dari penerjemahan Bible. Kok jadi tamat nih Pak? Indonesia tamat dalam bahasa Ibraninya itu gamur, bukan. Nih saya tunjukkan sekarang, kita bandingkan teman-teman ya. Coba teman-teman screenshot, ada enggak kata-kata gamur ya di dalam Indonesianya tamat atau bahasa Indonesia adalah tamat. Nih saya tunjukkan. Itulah penyesatan dari LAI kepada jemaatnya. Islam kok diterjemahkan jadi tamat. Nih saya bacakan kepada Bapak. Rekam bacaan saya, tampol kepada para muka pendeta yang nggak bisa baca Ibrani itu, suruh mereka belajar baca Ibrani. Saya tunjukkan kepada Bapak, Talmid Einenu Gadol min Hamoreh. Ya, seorang murid tidak akan lebih pernah besar daripada gurunya. Abal akan tetapi kolmi siapapun sehuslam, nggak ada gamur di situ. Siapapun yang masuk Islam kata Yesus, limudo yeh kemorehu, maka akan sama dengan Yesus sebagai guru. Jadi syarat Anda selamat itu harus masuk Islam. Nah, ini ada kata-kata sehuslam. Akar katanya dari salom. Kenapa jadi tamat? Ayo coba. Tamat itu di dalam bahasa Ibrani adalah gamur, bukan sehuslam. Disinilah distorsi yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja, membuat Menurut orang Anda- jauh daripada menurut Islam. Anda di situ, tamat itu adalah Islam, begitu maksudnya? Tamat adalah Islam. Apa ini gimana sih? Tadi kan katakan Tamat begitu. itu penerjemahan yang salah, makanya disebut ditorsi. Harusnya siapapun yang masuk Islam dia akan sama dengan Yesus. Saya Islam, makanya saya sama dengan Yesus. Terus dari mana tak Yesus tahu Islam? Oke, sekarang buka Yohanes 14 ayat ke-27. Nggak usah ngelantur ke sana Loh, kemari. kok nggak usah? Satu. Kan Anda bertanya, dari Iya. mana Anda tahu? Kita selesaikan Dari mana? satu persatu. Dari Kalau mana kita Anda harus- tahu? Dari mana Anda tahu kalau Yesus adalah Islam? Baca Yohanes 14:27, itu jawaban, bukan kemana-mana. Ya, apa sih? Coba buka Yohanes Yohanes 14:27. 14:27. Coba Silakan. kita mainkan. Itu boleh dimainkan yang puas ya. Terus damai Digocek. sejahtera kutinggalkan bagimu. Oke. Damai Ya, nanti sejahtera saya aku berikan kepadamu. Dan Ya, apa sabar yang ya. diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, damai sejahtera. Oke, sabar Pak ya. Ya. Ya sabar Pak ya, sabar. Saya buka dulu datanya. Nah itulah kenapa kata salom di dalam Yohanes 14:27 diterjemahkan sebagai damai. Kenapa kata salom di dalam Lukas 6:40 diterjemahkan sebagai tamat. Nih saya tunjukkan. Ya, saya tunjukkan kepada Bapak. Kalau di sini yang mana kata Ya. Islam begitu. Iya sabar Pak, sabar Pak. Astagfirullahaladzim, Bapak ini nggak sabaran deh Pak. Nih saya tunjukkan sama Bapak. Nama aku dulu namanya Sabarudin, tapi sekarang diganti.
Iya, makanya terserah Anda mau Sabarudin, mau Sapiudin. Nah, sabar ya, saya tunjukkan. Itu lahir di kandang sapi itu. Wih, kenapa sih Bapak ini belum apa-apa udah kelojotan? Pak, sabar Pak, ini saya lagi bukakan data dulu ya, sabar. Bilang Sapiudin. Apaan sih Bapak ini ngomong apa sih? Nah, terus Sabar ya. Oke, kita lihat nih ya. Sabar. Ini website. ayat 26. Baik, sabar ya. Sabar Pak, sabar. Ini saya lagi buka data dulu, sabar. Nanti saya tunjukkan kepada Bapak datanya. Pengertian Islam itu apa? Sabar Pak. Bapak ini, aduh. Di luar kepala, jangan. Loh, enggak, ini data saya di luar kepala datanya, tapi harus saya tunjukkan. Makanya saya harus copy paste dulu. Gimana sih Bapak ini? Enggak sabaran banget gitu loh Pak. Kalau Bapak nggak sabaran banget ya turun aja nggak apa-apa deh. Harus sabar Pak. Ini Mungkin sudah hilang. loh, saya bukan hafal, ini saya nunjukkan datanya. Nih, saya tunjukkan. Sabar Pak ya, kita lihat. Makanya Bapak jangan percaya dengan kitab odong-odong Pak. Ya, Ini saya tunjukkan sama Bapak. Loh, ini Bapak ini saya tunjukkan Pak. Aduh, Bapak ini ya ampun ya Robi, belum apa-apa sudah kelojotan Pak. Nah, lihat Pak ya, sini Pak, lihat Pak. Bapak lihat sini ya. ayat Kita harus tahu dulu, harus tahu dulu pengertian Islam ya. Ini ayat apa? ya sabar, nanti saya tunjukkan. Ini gimana saya mau menjelaskan? Kalau Bapak saya lagi menjelaskan tapi Bapaknya ngomong terus pengertian Islam menurut bahasa, istilah dan Al-Qur'an. Ya, kita lihat apa itu definisi Islam. Islam itu Pak, Islam itu akar katanya atau masdarnya dari sin lam mim atau salama, artinya selamat ya. Kita lihat Pak, Islam, Bapak kemana? Lagi giliran dijelasin Bapaknya malah pergi. Bagaimana tadi sama Oke. salah pipis? Ya. Sabar Pak, ya makanya Bapak ngomong dulu dong. Kalau Bapak mau pipis boleh silakan. Udah pipis belum? Udah. Pak, Islam itu berasal dari kata asalmu ya. Asalmu berarti damai atau kedamaian. Di ayatnya Quran surat Ibrahim ayat 61, saya bacakan kepada Bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in janahu lisalmi ya fajnah laha wa tawakkal 'alallahi innahu huwasyamiul alim. Dan jika mereka condong kepada perdamaian. Jadi arti Islam itu adalah damai Pak. Secara bahasa ini asalmu berarti damai sejahtera. Arti dari sabar belum, aduh aku ini belum selesai. Ya. Asalmu itu artinya damai. Kita lihat damai dan apa, kita lihat teman-teman, kita lihat ya. Nah Bapak lihat nih, Islam berasal dari kata salam. Salam dalam bahasa Ibrani itu salom. Salam berarti selamat dan sejahtera. Nah, pengertian Islam itu adalah damai sejahtera. Saya tunjukkan ayatnya. Saya tunjukkan ayatnya yang ini, yang pertama ini tadi. Nah, Lukas 6:40, kenapa jadi tamat? Sedangkan kata tamat di dalam bahasa Ibraninya itu gamur. Dalam bahasa Ibraninya sin lam mim sofet ya, mim mem sofet, mem sofit ya. Ternyata di sini Islam bukan gamur. Kenapa diterjemahkan menjadi tamat pelajarannya? Padahal di dalam bahasa Ibraninya talmid aininu gadol min hamoreh. Siapapun ya di antara para murid tidak ada yang lebih besar daripada aduh si Bapak ini. Pak, jangan nyetel musik dong. Aduh. Talmid aininu gadol min hamoreh. Tidak ada seorang murid pun yang lebih besar daripada Yesus sebagai guru. Abal kolmi, siapapun yang masuk Islam, ini katanya sin lamim loh, salom ya kan, limudo yihyeh kemorehu. Kenapa diterjemahkan menjadi tamat pelajarannya? Inilah distorsi dari LAI ketika para pendeta dan pastor tidak bisa bahasa Ibrani, dibohongi dengan terjemahan. Sekarang saya tunjukkan kepada Bapak ya, Yohanes 14 ayat 27. Tapi kalau di sini kenapa jujur? Nah, kalau di sini tuh teman-teman lihat nih, salom artinya adalah damai sejahtera, sama dengan pengertian salom yang ada di sini tuh.
Ya, aduh iklannya banyak banget nih. Waduh, satu iklannya. Websitenya banyak banget iklannya nih. Ampun iklannya. Nah, teman-teman lihat nih. Islam berasal dari kata salam. Dalam bahasa Ibrani salam itu salam, salom. Islam berasal dari kata salam, ya. Kalau dalam bahasa Ibrani salam itu berarti selamat atau sejahtera. Dalilnya Quran surat Maryam ayat 47. Qala salamun alaika sa'astu. Aduh, ya Allah, aku lagi baca Quran sampai salam. Qala sabar Pak. Sabar Pak, ini saya belum baca selesai. Salam animas irlahem, kutinggalkan Islam kepada kalian. Islami Pak. Islami di sini bukan Kristen nih, bukan Hanosri Pak. Islami. Aku mengajarkan Islam, aku memberikan ajaran Islam. Ani noten lahem kepada kalian. Lohe derek syeha olam noten ani noten lahem. Ya, tidak seperti dunia, ya, tidak seperti apa yang diberikan dunia kepada kalian. Alna yehat lebabkem fe alira. Kenapa para pendeta tidak tahu kalau Yesus mengajarkan Islam? Kenapa? Karena buta original teks. Begitu. Makanya bagaimana orang Kristen paham dengan kebenaran? Mereka tidak bisa baca Ibrani. Boleh kita gantian? Ya, silakan. Oke. Silakan. Yang dijelaskan tadi itu sama dengan iklan. Ada yang bilang iklan. Aduh Bapak, kok iklan? Saya sudah bersusah payah memberikan penjelasan kepada Bapak, dibilang iklan. Iya, sama dengan iklan. Yamaha nomor 1 di dunia, begitu. Kok Yamaha nomor 1? Juga Honda lebih unggul. Kalau Kristus tidak begitu, Kristus mengosongkan dirinya, ya datang dalam kerendahan, dia tidak mau sombong. Sorry Pak, Bapak ini ngarang semua Pak. Ngeyel Pak. Mohon maaf Pak ya, saya turunkan Pak. Ini saya turunkan nih, bukan dia kabur ya. Ngarang mulu. Gua udah menjelaskan dari akar katanya, dari bahasa Ibraninya disebut iklan. Bayangkan, gua sudah menjelaskan apa pengertian Islam dalam pengertian Islam secara bahasa dan secara etimologi dan terminologi, disebut iklan. Ya Allah, aku tadi buka dalam laptop, dibuka di laptop tadi. Cuma kalau di laptop ini kok jadi miring kecil segini, banyak iklannya. Nah, aku buka di sini. Di sini juga banyak iklannya. Islam berasal dari kata selamat dan sejahtera. Dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Tuh. Semoga keselamatan. Artinya apa? Salam, ya. Dalam bahasa Arabnya itu salam. Islam nomor kelima artinya damai sejahtera. Berasal dari kata salim, artinya suci, ya kan? Islam berasal dari kata islama mustalimun, artinya penyerahan total kepada Allah, gitu kan? Yang ketiga, Islam berasal dari kata aslama, artinya berserah diri. Islam berasal dari kata asalmu, artinya damai. Kalau digabungkan, damai sejahtera. Nih, kalau digabungkan, damai sejahtera. Nah, yang jadi masalah, kenapa di sini menjadi damai sejahtera? Nandar, itu mah greeting Nandar. Itu mah kayak kita ini, assalamualaikum, dudul. Kenapa di sini nggak assalamualaikum? Di sini nggak ngomong Yesus, nggak ngomong salam alaihem. Ya, shalom animas irlahem, islami, slomi. Kalau greeting itu salamu alaihem, makanya ada lagunya epenu shalom alaihem, epenu shalom alaihem, epenu shalom alaihem. Makanya belajar bahasa Ibrani, shalom alaihem baru greeting. Yohanes 14:27, Yesus berbicara tentang Islam, yang mana kata Islam diterjemahkan jadi damai sejahtera. Paham nggak sampai di sini? Makanya para pendeta tuh belajarlah bahasa Ibrani. Masa kalah sama saya? Kalau saya ngomong dengan orang Ibrani. Saya tunjukkan videonya. Harus dipamerin ini nonton. Nih akun saya sampai diserang sama Otan gara-gara Edis kalah debat nih. Akun
Akun saya diserang, teman-teman. Akun saya diserang. Ya, nih kalau saya itu real. Syab. Israel. Israel. Yisrael. Ya, ani Yodia ataba Yisrael. Ani me Indonesia. Ata Yodia Indonesia? No. Tuh, nyambung. Jadi ketika saya berbicara dengan orang Israel, orang Israel, Ata Yodea Indonesia, no. Dia ngomongnya no, bahasa Inggris. Tapi nyambung, dia ngerti apa yang saya ucapkan. Ata Yahole da beribrit? Aku tanya, kamu bisa bahasa Ibrani? Yes, of course. Yes, of course. Ya tentu, dia orang Ibrani. Rak meda beribrit. Lo medaver anglit. Oke, kata saya, rak medaber ibrit. Rak medaber ibrit, lo medaber anglit. Tolong kita ngomong bahasa Ibrani saja, jangan bahasa Inggris. Pendeta, mana ada nggak pendeta Indonesia yang ngomong sama orang Ibrani kayak saya? Nggak ada. Cari Kristen yang paling hebat. Ibrani nggak becus, Yunani boro-boro, ya. Ngomong sama orang Israelnya nggak pernah. Saya mah pernah, bukan hanya satu loh. Ini main di Omet TV nih. Omet TV sering saya. Ya, tunjukkan lagi, biar teman-teman puas, ya. Nah, ini sama cucunya Paulus. Kita lihat sama cucunya Paulus. Shalom Lisa. Geveret Lisa. Maslomeh. Tuh, dia ngerti. Geberet Lisa, Maslome. Geberet itu kalau kita itu nenek, ya. Wanita, pokoknya sebutan apa ya, kalau dalam bahasa Arabnya itu uhti, ya. Kalau bahasa Arabnya itu apa ya, geberet itu nona lah. Kalau bahasa Indonesianya itu nona, ya, nona lah, atau nyai, ya, atau emak gitu kan. Berseder gamor. Nahon Geberet Lisa mi Israel. Ani me Indonesia. Ya, Geberet Lisa dari Israel, saya dari Indonesia. Indonesia Medina Gadol. Ya, Indonesia Medina Gedolah. Medina kotanya gede, kata saya. Gedola. Lama atau hibrid? Lama atau hibrid? Kenapa kamu orang Indonesia bisa bahasa Ibrani? Ani ohet meda beribrit. Ani yaho leda beribrit. Ani lomet leda beribrit be akademia ha ibrit be Jakarta. Aku suka belajar bahasa Ibrani. Aku belajar bahasa Ibrani di sebuah akademi di Jakarta. Indonesia.